Oke brother, kita lanjut, terkadang semua orang, yang diharapkan adalah keinginannya buat kesejahteraan dari keluarga, kebahagiaan pula gitu. Tapi di balik itu kan ada suka duka, eee, perjuangan yang benar-benar, apa itu ya, yang nggak bisa diungkapkan gitu ya. Tapi saya yakinkan, saya pastikan, semua orang pengen happy ending gitu. Kita balik lagi ke cerita, tadi sampai mana sih ceritanya sih, Pak? Tadi sampai beres pernikahan. Beres pernikahan. Beres Tapi pernikahan. sesukses-suksesnya suami, sesukses-suksesnya, lelaki itu backing kita support itu adalah istri yang benar-benar support bener gitu ya. Betul 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 Nah, betul. ceritain dong tentang asmara juga nih. Siap siap siap. Sebelumnya untuk ketemu sama istri itu, dari mana, Iya gimana? iya Kan iya. biasanya ada momen-momen yang spesial mungkin Betul betul betul. sama istri itu. Jadi istri saya ini sebenarnya teman SD kan. Temen Teman SD. SD jadi teman ketemu gede kali ya. Oh, Teman ketemu gede. Jadi dari SD sebenarnya saya sama beliau gitu ya, sama istri saya saat ini itu sering biasa kita bercandaan kan. mhm mhm Pada mhm. saat SD saya bercandaan, "Abid pacarnya ini," gitu, "ini pacarnya Oh siapa?" iya, gitu kan, dulu kan gitu ya, biasa kayak Glenn-Glenn gitu. ya? Cuman ya gengsi-gengsi namanya juga anak kecil kan, Iya. namanya juga anak kecil ya saya juga nggak terlalu berpikir ke depan gitu ya. Memang istri saya termasuk salah satu yang diidolakan gitu pada Mhm. waktu SMP. Cuman ya saya Wah. sadar diri, saya masih kecil terus juga bukan termasuk orang yang ganteng-ganteng amat gitu kan. Hitam iya, putih enggak, tentunya itu. Jadi pada waktu itu hanya memang perjalanan ke depannya saya sering ketemu dengan beliau, bahkan termasuk teman-teman SD saya itu Mhm. sampai sekarang masih terjalin hubungan baik gitu ya. Silaturahmi masih terjalin, bahkan bulan kemarin terakhir itu kita ada arisan tiap bulan berjalan dengan Waduh, teman-teman SD. arisan Saya juga rasa nih. masih jarang gitu ya, ya arisan sebenarnya bukan tujuan, arisannya, tapi silaturahminya sebenarnya. Kalau nggak ada arisan mungkin kan nggak ada silaturahmi gitu kan, itu yang paling ini. Nah, SMP istri saya di Husnul, SMP, SMA di sana, saya juga SMP di Raja Galuh, SMA di Beda berarti ya? Cirebon, beda sekolah, Heeh. Berarti beda jauh nih, nggak kenal lagi nih? jauh sih. Ada kenal ya kenal kalau tiap 1 tahun sekali kayaknya, tiap bulan Ketemunya? puasa. Wah. Tiap bulan puasa itu, kita suka ada buka bersama kan biasanya Wah. kan. Iya 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 iya. Saya koordinator laki-laki, istri saya ini Fitri, dia koordinator perempuannya. Enggak, apa sih itu, Mhm. mau buka bersama apa Buka gimana? bersama, iya buka bersama. Alumni SD gitu? Oh, Alumni iya SD, iya setiap iya. tahun itu rutin. Setiap tahun itu rutin makanya, mungkin muncul dari situ kali ya. Mhm mhm. Muncul dari situ sampai pas kuliah juga mungkin, ya saya di kuliah juga ya sempat juga sebelum beres kuliah itu ditawarin karena memang saya aktif di organisasi gitu ya Mhm. dan bukan berarti so alim gitu ya. Kalau nembak-nembak atau mungkin suka pasti alamiah laki-laki Iya, memang, heeh. fitrahnya memang seperti itu ya. Fitrahnya memang seperti itu sampai beres kuliah itu saya sempat ditawarin, perempuan juga di Malang gitu ya. Bahasanya Jadi ditawarin sistem perempuan nih. waduh tahu tapi disodorkan gitu ya mungkin ya. Jadi kalau di saya itu di organisasi itu pada saat aktif di kampus ada sistem ta'aruf Oh, biasanya, gitu gitu. "Kang Abid mau dita'arufin nggak sama perempuan si ini atau siapa?" Gitu ya. Memang nggak disebutin gitu Mhm ya, mhm. cuman karena saya mikir, "Ah, saya masih ada punya satu orang yang dari dulu memang, saya suka sama dia," gitu Itu ya. posisinya udah kuliah itu ya? Udah kuliah udah Heeh. kuliah udah kuliah dan memang saya komunikasi masih berjalan meskipun ya nggak Mhm. tanda kutip zaman-zaman sekarang mungkin pacaran gitu, hanya Dulu kayak gimana sih teman komunikasinya? saja. Komunikasi ya hanya mungkin ketemu ketemu juga 1 tahun sekali kali ya, Mhm. tiap Ramadan itu saja karena Nggak ajak komunikasi gitu? komunikasi WA-an ada WA? sih, Dulu WA udah WA ada ya? ada. Heeh. BlackBerry WA terakhir lah, Udah. WA terakhiran. WA terakhiran BlackBerry-an palingnya, Oh, iya BlackBerry-an iya. tapi ya nggak intens juga karena memang dulu saya aktif di Rohis gitu ya. Oh, Kalau di Rohis itu kan, ya mau nggak mau harus, apa ya, harus itu apa sih? alim-alim dan ya alim Rohis, remaja pencinta masjid lah. Oh, DKM Kalau gitu ya? ya DKM-nya gitu, DKM-nya. Jadi dulu saya aktif di Rohis gitu atau DKM RPM, Iya Remaja iya iya. Pencinta Masjid. Jadi yang namanya pacaran itu agak tabu gitu ya, Mmm, agak mhm tabu mhm. bahkan lebih sering dikenal dengan
Kalaupun kita memang mau menikah ya dengan sistem ta'aruf gitu ya. Iya benar. Sempat diajukan juga proposal, "Mau ta'aruf nggak di sana?" "Ah enggak, saya ngejar ada calon di kampung," kata saya, "ngapain harus cari yang jauh," gitu. Itu yang Iya. diinikan gitu. Termasuk ternyata, si istri saya juga yang sekarang ini ternyata menunggu saya gitu. Wow, oh, ini Nunggu nunggu ada yang ngajuin ya gitu, ada yang ngelamar ya gitu. Itu yang diinikan gitu ya. oh gitu gitu. Gitu, begitu. Itu Tapi kan awal tuh. itu lama banget nih SD, hanya cuma ketemu alumni-alumni aja ya Alumni aja, iya. sekali. Sampai kuliah kan jangkanya waktu bertahun-tahun gitu. Iya, betul betul betul. Apa udah apa ya, masing-masingnya udah apa namanya tuh? Sempet sebenarnya kita sama-sama menyatakan suka gitu ya. Waktu itu kalau nggak salah kelas SMP kelas 3. SMP kelas 3 menyatakan kalau semisalnya memang saya suka sama dia gitu ya, Mmm, dan dia juga suka sama saya. Cuman karena memang, ya dia di pesantren kan, oh di tinggal pesantren. SMA, saya juga SMA juga di boarding school gitu ya, Islamic boarding school. Akhirnya ya kita udahlah, ngapain orang kita sama-sama lagi belajar Mmm, gitu kan, lagi menuntut ilmu, kalau kita banyakkan komunikasi, lagian santri kan nggak pada pegang HP iya ya. bener ya. Waktu itu kita curi-curi kalau komunikasi paling via Facebook atau Friendster. Oh iya Friendster awal ya. Friendster kan Friendster di bener warnetnya sekolah dan nggak tiap bener. hari kita buka. Hingga pada akhirnya ya udahlah, kita temenan aja, biasa aja, kita sama-sama menuntut ilmu, adapun ke depannya kalau kita ketemu lagi ya mungkin sudah jodohnya gitu Iya. ya. Kalau misalnya memang nggak ketemu lagi ya mungkin kita dikasih jodoh yang lain, itu mungkin kayaknya begitu awalnya tuh. Nah, Sebenarnya. lanjut berlanjut, nah sampai mau ke jenjang pernikahannya itu gimana tuh? Iya, jadi saya pada waktu itu, eee, sebelum lulus ya, berarti kalau nggak salah 6 bulan sebelum saya, tugas akhir, menyelesaikan tugas akhir, karena memang saya termasuk orang yang ya bukan bukan termasuk orang yang nggak suka keumuman, bukan bukan Mhm, sebenarnya. Cuman kan kalau kata Rasulullah itu kan, "Rahasiakanlah pertunangan kamu atau khitbahnya kamu," gitu mhm, ya. mhm, Jadi sebelum nanti masuk jenjang pernikahan gitu. Jadi mmm, pada waktu itu saya pakai prinsip, yang pertama, jadi saya dengan istri itu hitbah nggak rame-rame kan, hitbah nggak rame-rame dan saya lakukan itu pas malam lebaran. malam Malam lebaran, lebaran tahun 2015 kalau nggak salah. takbiran lagi ya? Malam takbiran malam takbiran, orang-orang nggak pada tahu itu, nggak pada Iya tahu. iya, Nggak sibuk pada sendirilah tahu, sibuk takbiran. sendiri dan kita nggak mewah-mewah, hanya tunangan itu hanya saya, adik saya dan orang tua saya, berempat itu, real cuman Mhm, berempat. Dan dari pihak keluarga istri pun hanya orang tuanya saja dan ustadz yang kebetulan si Pak Ustadz ini guru saya pada saat SD. oh, Guru saya pas, saat SD ya otomatis guru istri saya juga iya, gitu ya, bener bener, Pak Guru Omar pada waktu itu, yang memang menyambut kita untuk pada saat lamaran itu gitu, dan mhm, sama sekali mereka nggak tahu kalau keluarga saya gitu, bibi-bibian, termasuk kalau ke nenek saya pamitan. Nenek saya pada waktu itu memang udah agak sakit, saya pamitan, ya keluarga dari pihak istri pun nggak ada, dari bibinya, dari uanya nggak ada sama sekali gitu mhm ya. mhm, Hanya neneknya aja itu pun nggak datang, kalau nggak salah memang saya minta khusus keluarga kita aja, intimate gitu ya. mhm, Privasi sesuai dengan sunnahnya kita menjalankan, nggak seperti yang saat ini rame-ramean gitu kan. mhm mhm, Kalau saya ya cuman 2 keluarga aja, cuman 2 keluarga aja pada waktu itu, sampai hitbah ya udah. Habis selesai hitbah, ya kita lanjutkan, saya juga lagi lanjut tugas akhir, mhm. istri juga lagi melanjutkan tugas akhir, itu pas awal, Berarti pertunangan. terjadi tunangan gitu ya? Tunangan, heeh, hitbah hitbah, Tapi tunangan. sebelumnya saya mau tanya dulu nih, Iya, tunangan nih, mhm. kan, ada sebagian pula itu tunangan sebenarnya boleh enggak sih? Oh gitu. Sebenarnya bahasa tunangan itu kan, bahasa kita gitu ya, Iya istilahnya tanda kalau misalnya memang sudah mengikat. iya Tapi ada satu bahasa lain, selama janur kuning belum melambai, masih ada iya, kesempatan kita oh buat gitu ya, menikung gitu kan. bener bener, Jadi sebenarnya, hitbah ini hanya baru setengahnya gitu, oh, setengahnya dan belum berarti dia sudah, boleh diajak ke mana-mana, bahkan sah jadi calonnya kita, belum, mhm, hanya sebatas mengikat. Kalau semisalnya si calon istri ini udah kita, tanda aja gitu ya? tanda lah, Heeh, udah iya. bukan kita Soalnya, DP-in itu ya.
ada pengalaman teman saya gitu. Iya iya. Dia tuh, niatnya udah niat tunangan lah gitu, Mhm. orang tuanya juga udah niat tunangan, Iya karena kondisi keuangan juga niat tunangan. iya iya. Tunangan itu sama ustad yang mungkin saya gak kasih tahu ya, Iya khusus iya. ya, Betul betul. Pak Kiai juga, pas di sana itu dia ceramah, "Nggak ada nih tunangan, Oh gitu? hari ini harus nikah," gitu. Oh gitu? Iya iya Mau iya nggak iya. mau langsung tuh, Mhm mhm. kamu dapat ada uang berapa, langsung jadi mas kawin. Mas kawin ya? Ada Iya. 100.000 jadi langsung nikah. Heeh, Nah, makanya Masya nih, Allah. itu itu real ya, kejadian nyata teman saya gitu. Betul Ini betul saya mau betul. niatnya mau, oh keluar juga langsung kaget semua, Heeh sok heeh. langsung Iya iya langsung iya iya. nikah. Mhm. Karena memang, kamu mau apa namanya tuh, si istri tuh mau apa, dikasih Mau minta mahar 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 berapanya mahar tuh, mas kawin, iya iya. gimana, ya seadanya, Mhm ada mhm. duit 100.000 jadi itu Jadi tuh, mahar ya? langsung nikah hari itu. Betul Makanya betul. ini saya mau tanya nih, mau bingung Iya juga, iya iya. takutnya Jadi kayak gitu juga kawinnya. jadi memang ya seperti yang tadi saya bilang gitu, jadi yang perlu dikabarkan, yang perlu diramaikan, diinformasikan itu kabar pernikahan, Iya iya. gitu ya, bukan kabar pertunangan. Karena pertunangan ini bukan bukan suatu hal yang wajib gitu ya, Mhm bahkan mhm. langsung nikah ya lebih baik. Mhm Hanya mhm. kadang kan kalau sekarang mikir, "Ini kenapa orang tiba-tiba langsung nikah?" Kan ada bahaya tanda kutip. Biasanya Iya. sudah nabung duluan gitu atau mungkin tanda kutip "kecelakaan" Iya gitu iya dalam iya. tanda kutip, sehingga adanya pertunangan ini atau adanya hitbah ini kadang, diperlukan gitu Mhm ya. mhm. Karena kalau yang langsung nikah ini ada apa tiba-tiba nikah? Apakah memang sudah nabung lebih dulu gitu ya? Atau mungkin sudah, apa namanya, kecelakaan gitu ya, biasanya seperti itu. Jadi saat ini ya memang lumrah sih Iya ketika iya. memang ada pertunangan atau mungkin ada hitbah, Terus biasanya kayak jarak gitu. dari tunangan ke nikahnya itu berapa lama? Waktu itu sebenarnya kita nggak mau lama-lama, nggak Udah mau rencana lama-lama. ya? Jadi, inginnya saya pada saat saya menjelang udah mau lulus gitu ya, udah beres lulus, kebetulan usaha toko jilbab saya buka gitu ya, inginnya nggak nyampe 6 bulan, kita udah nikah gitu. Hanya qadarullah pada waktu itu ya ini, luar biasa mungkin Allah ngasih perjalanan, kurang lebih 3 bulan setelah, dihitbah, Mhm istri saya calon istri gitu ya, pada waktu mhm. itu calon istri saya sakit. Sakit? Sakit, dia sakit pada waktu itu dan sakitnya memang bukan sakit biasa. Sakit apa tuh? Dia Sakit biasa gitu? kena diagnosa pertama pada waktu itu disangganya hanya tipes. Ya, Tipes dan juga mhm. diare biasa gitu ya. Berarti panas saja badannya gitu Panas ya? aja, Heeh. panas, demam, Mhm. terus, BAB, nggak berhenti-berhenti, mensret gitu, batuk, pilek juga hampir Komplikasi semuanya aja gitu panggilnya? dan berat badan juga turun pada waktu itu. Hanya pada waktu itu belum mengarah ke diagnosa TBC gitu ya, baru sebatas usus buntu pada waktu itu. Mhm mhm. Ternyata pada saat masuk rumah sakit dan di USG gitu ya, ternyata yang dideteksi itu TBC usus. Oh, TBC usus mungkin karena dia posisinya kan lagi melanjutkan kuliah D4, dulu D3 di Akpid Kebidanan Cirebon gitu ya, Muhammadiyah Cirebon, terus lanjut di Jakarta mungkin ya wallahualam ya, apakah mungkin dari makanannya yang tidak terjaga karena kuliah di Jakarta tinggal di lingkungan mungkin kurang bersih gitu ya, mhm. makanan ya seadanya kita nggak tahu apakah bersih atau kotornya, dari makanan akhirnya mungkin sakitlah kena dia TBC usus pada waktu itu. Terus, posisinya akhirnya mau tidak mau akhirnya saya jenguk kan, mau tidak Iya mau iya. akhirnya saya jenguk, pulang dari Malang jenguk, dan orang tua juga akhirnya mau nggak mau juga sering jenguk calon istri gitu Iya, ya. bener. Hingga pada akhirnya ketika sering menjenguk, masyarakat, keluarga saya bertanya, "Ini ayahnya Abid, ibunya Abid kok sering ketemu, Ini ya, orang untuk keluarga Fitri?" iya gitu ya, iya. "Ada apa?" gitu. Ternyata ya kebukalah kalau kita Terbongkar udah kali ya hitbah, "Kok gara-gara nggak itu ya? bilang-bilang?" katanya gini-gini, ya enggak memang kita Heeh. pengennya, hitbah biasa aja. Iya. Itu yang jadi dipercepat agak lamanya memang karena sakitnya istri saya, itu yang paling Mmm, ini sih, mhm. sakitnya istri saya. Itu berapa lama sakit? Itu sakit kurang lebih berarti kalau ditotal dengan sampai dengan setelah pernikahan itu kurang lebih 2 tahun setengah lah, 2 tahun? 2 tahun setengah. Jadi perjalanan, selama sebelum pernikahan itu ya luar biasa qadarullah, saya juga nggak tahu pada akhirnya mungkin saya bisa menikah dengan istri saya juga nggak mudah gitu. Iya. Kenapa nggak mudah? Karena pada waktu itu
perjalanan, sakitnya saya juga lagi tugas akhir. Mau nggak mau mungkin kan ya harus memberikan perhatian lebih kepada beliau. Cuman pada waktu itu saya juga berpikir, perhatiannya saya ini dosa enggak? Karena bagaimanapun ya namanya kita belum menikah, belum halal kan, Iya, belum halal. bener Saya bener bener jenguk juga ya. juga serba salah bukan berarti merasa so alim karena memang Iya ya saya dengan dia belum mahramnya iya, gitu kan, bener belum bener. mahramnya sampai suatu ketika di rumah sakit itu dia pengen, wudu gitu, pengen duduk gitu ya, mau sholat, saya sampai manggil perawat gitu, bukan Oh nggak iya. pengen bangunin. Adapun bangunin pada waktu itu saya minta jaga, "Pakai mukena dulu," kata saya, "tangannya," kata saya, "sini." Nah, "Kamu wudu ya batal sama saya," kata saya. Mmm, Tapi kan pakai mukena saya bangunin pada waktu itu, terus, singkat cerita mungkin kita bertemu kedua keluarga, saya dan, keluarga dari istri pada waktu itu rundingan dan pihak keluarga istri menyampaikan ke saya dan juga keluarga, "Pak, Bu Haji, Pak Haji," termasuk AA juga gitu ya, mhm. "Ini kita kembalikan. Apakah memang, mau dilanjut ke jenjang pernikahan atau mungkin mau disudahkan saja?" Gitu. Karena memang beliau menyampaikan bahwasannya sakitnya, calon istri saya ini bukan sakit biasa. Jadi sakit yang memang tidak mungkin sebulan, 2 Iya, membutuhkan bulan waktu lama gitu ya. bisa sembuh. Sebulan, 2 bulan bisa sembuh, akhirnya dari pihak keluarga istri itu udah menyerahkan, kalaupun nggak jadi nggak apa-apa, kita sudah ikhlas buat mengembalikan, cincin. Itu dari Tapi keluarga itu istri bilang istri, seperti itu. ada obrolan itu tahu nggak? Istri Tahu. tahu dan pada saat saya ke situ memang istri Tapi mungkin posisinya sebelumnya ngobrol dulu sama istri juga keluarganya? kayaknya begitu. Heeh, Kayaknya keluarga istri bilang dulu ke, istri saya gitu ya, ke calon istri saya, kalau semisalnya udah ikhlas kalaupun memang harus dikembalikan. Atau mungkin ya kalau memang bersedia menunggu ya ditunda atau seperti apa kira-kira jalan terbaiknya. mhm. Itu beliau beliau keluarga dari istri itu udah menyerahkan dan pada waktu itu saya dan keluarga saya ya udah, kita obrolkan dulu, kita istiqorohkan dulu gitu. Jadi nggak langsung kita menerima pada waktu itu juga. Itu yang, jadi titik acuannya. Iya. Itu perasaannya kayak gimana tuh waktu itu? Ketika ada obrolan orang tua istri ngobrol Heeh, gitu? iya pada waktu itu saya dan keluarga langsung ngobrol gitu ya, bertiga. Saya, ibu saya, dan ayah saya bertiga pada waktu itu, "Yah Bu, kira-kira seperti apa baiknya?" Mhm, Bagaimanapun kan restunya anak itu kan ada di restunya orang tua. Seperti halnya tadi ketika saya keterima di perguruan tinggi negeri, kalau bukan karena restunya orang tua mungkin saya nggak akan keterima di PTN. Padahal TO saya jelek terus kan, iya, dan nggak masukin daftar ke kampus manapun selain menunggu dari SBMPTN undangan itu, gitu. Nah, orang tua saya menyampaikan hal yang sama pada saat saya SMP. Dia menyampaikan itu juga, "A, ayah ibu itu hanya bisa mendoakan. mmm, Kembali lagi yang menjalankan kehidupan, apalagi nanti menjalankan pernikahan, pasca pernikahan, ya AA dan istri AA. Adapun orang tua istri, adapun orang tua, ayah ibu, ya hanya bisa mendoakan. iya, Menerima keputusan apapun yang AA akan putuskan." Jadi orang tua saya akan menerima, ya atau tidak orang tua saya akan menerima. Gimana saya, bukan gimana orang tua. mhm, Dan pada waktu itu saya istiqorohkan dan ngobrol dengan orang tua lagi, "Ya Bu ada 2 poin yang ingin, saya sampaikan dan yang ingin saya wujudkan. Poin pertama, bismillah, saya siap untuk menikah dengan, calon istri saya, Fitri gitu ya. Dan yang harus kita jaga adalah jangan sampai saya menikahi istri saya itu karena kasihan." mmm, Kan kebayang kalau misalnya saya nikahin istri saya karena kasihan, ya kamu nikahin saya karena kasihan, bukan karena iya, memang bener, suka banyak atau perspektif lah mungkin gitu. iya banyak perspektif gitu ya, kan itu yang luar biasa apalagi ketika dibilang oleh orang tuanya bahwasanya sakitnya anak saya ini bukan sebulan 2 bulan. Kamu Iya, mau gitu istilahnya menerima istri yang pada saat nikah kondisinya lagi sakit. Itu yang diinikan, itu yang pertama. Pilihan yang kedua, saya berpikir ini mungkin, eee, amanat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada saya
untuk bisa memberikan kebahagiaan kepada istri saya. Karena bagi saya mungkin pertama, ketika saya nikahin istri saya gitu ya, alhamdulillah ketika memang dikasih kesehatan gitu, pada akhirnya nikah dengan saya dikasih sehat, berarti Allah menurunkan obatnya istri saya melalui saya gitu ya. Mungkin Mhm. mendampingi dia melalui support sistemnya beliau gitu kan, Mhm. akhirnya sehat. Dan kalaupun qadarullahnya Allah menakdirkan ketika saya dengan istri saya menikah dan istri saya, mohon maaf meninggal gitu ya, Mmm. ya saya pun merasa bahagia. Berarti Allah sudah menugaskan saya untuk beribadah, menikah dengan istri saya dan istri saya merasakan yang namanya punya suami gitu ya, Iya iya iya. dan menikah. Kalaupun pada akhirnya istri saya meninggal, mungkin Allah siapkan istri saya buat nanti ketika saya meninggal, gitu. Istilahnya bidadari surganya Iya mungkin ya, gitu ya. atau seperti apa. Akhirnya saya terima, ya bismillah, lillah, saya menikah dengan istri saya pada waktu itu. Nah, waktu itu kan berarti belum diobrolkan juga sama keluarga istrinya ya? Belum. Baru rundingan keluarga, Belum. apa langsung ngobrol ke sana? Ya setelah rundingan keluarga, kayaknya nggak sampai seminggu, 2 hari kayaknya, Keluarin? saya langsung kembali ke pihak keluarga istri, ngobrol di sana gitu ya, ngobrol di sana, terus ya saya sampaikan, bismillah, niat lillah, niatnya ibadah, insya Allah saya siap menanggung semua risiko, semua kemungkinan yang akan terjadi. Ya alhamdulillah pada waktu itu semua nangis, calon istri saya nangis dan keluarga istri pun nangis, dan pada saat itu kita tentukan 1 bulan dari pertemuan itu kita agendakan untuk pernikahan. Kondisi istri berarti udah di rumah itu? Kondisi istri di rumah masih berobat jalan pulang pergi, Mhm. pasca operasi TBC usus pada waktu itu, ya berat badan juga sudah kelihatan menurun, Mhm. dan pada saat saya memutuskan menikah dengan istri saya itu, istri saya belum bisa jalan pada waktu itu. Belum bisa? Masih kalau secara bahasa masih ngempor gitu atau ngesot gitu ya. Oh gitu. Itu masih gesot, masih ngempor, dan waktu itu kita putuskan sebulan kemudian kita menikah. Sebenarnya saya minta nikahnya itu nggak ramean, nggak ada resepsi, nggak ada apa. Mhm. Karena jujur pada waktu itu secara persiapan, keuangan saya juga belum maksimal karena baru mulai merintis Iya usaha iya. gitu ya. Terus juga istri posisi lagi sakit, ya saya nggak mau rame-ramean, pengennya nunggu istri sembuh baru Mhm. resepsi. Cuman kan udah dikasih tahu, ini sakitnya nggak mungkin 2 bulan, 3 bulan, bahkan 1 tahun jaminan sehat gitu kan. Iya. Akhirnya ya udah, karena mungkin orang tua ingin memberikan yang terbaik buat anaknya, orang tua istri juga sama, akhirnya kita menikah dalam kondisi istri 2 minggu sebelum resepsi itu belum bisa jalan, dan qadarullah 1 hari sebelum pernikahan istri saya mendadak bisa jalan, Bisa jalan? mendadak bisa jalan Luar dengan biasa kondisi ya. ya masih jalan, masih terbungkuk-bungkuk karena memang masih ada luka jahitan pada waktu itu. Itu kekuatan cinta itu Ya kali. cinta, masyaallah, saya juga nggak tahu Masya bisa Allah ya benar. bisa seperti itu, masyaallah. Tapi ya aduh, Mhm, ini cerita menarik sih. iya. Bukan cerita lagi nih, udah kejadian yang ada. Tapi salut banget, ya saya harus kasih hapus lah buat, Kang Abid ini. Iya, Karena pilihannya itu, mhm, kalau berbeda orang tuh bisa beda cerita lagi beda gitu, cerita, memang beda betul, cerita mungkin. memang betul. Tapi keyakinannya sangat kuat Mhm, banget gitulah sampai ke tahap pernikahan alhamdulillah, sampai di tahap nikah, udah bisa berjalan nikah dengan lancar gitu ya. mhm, Terus gimana nih cerita ke mhm. depannya? Setelah nikah kendala apa-apa yang terjadi? Pada waktu pernikahan juga istri pada waktu itu kan ada bahasa, ini satu poin penting juga buat kita yang mungkin belum nikah mungkin ya. Mmm. Belum menikah dan akan menikah. Mhm. Kan sebaik-baiknya mahar bagi seorang laki-laki adalah mahar yang terbaik yang dimiliki oleh laki-laki itu, Mhm. gitu ya. Misal mungkin yang terbaiknya mungkin uang 100.000, Mhm. ya mungkin 100.000 yang diberikan, Mhm. gitu ya. Dan tapi buat perempuan juga kan sebaik-baiknya mahar bagi perempuan itu yang tidak memberatkan bagi laki-lakinya. Nah, Mhm. ini Bener. pelajaran penting, jangan sampai si perempuan minta mahar yang memberatkan kepada laki-laki, dan si laki-laki juga
ya berikan mahar yang terbaik. Kalaulah memang dia punya uang 100 juta, ya mahar 100 juta. Iya iya. Tapi kalau mampunya 100.000, ya jangan disusah-susahin jadi pengen 50 juta pinjam ke sana kemari gitu. Iya. Cukup kasih 100.000, itu mahar terbaik bagi laki-laki. Dan perempuannya yang meringankan beban mahar si laki-laki. Iya, Itu yang zaman sekarang loh gitu. zaman sekarang kan jangan kita termakan Kan gengsi kan. gini bilangnya tuh kalau cewek, biar kelihatan dia tuh Iya. berniat enggak gitu, Nah, nikahin saya gitu. kan gitu, maharin nih. Nah, itu. Itu juga ya buat orang tua laki-laki maupun perempuan harus sadar bahwasanya memang ya hadisnya memang begitu gitu Iya ya. sih. Bagi perempuan sebaik-baik mahar bagi perempuan adalah yang tidak memberatkan bagi laki-laki. Benar benar. Dan sebaik-baik mahar bagi laki-laki adalah yang terbaik yang dimiliki oleh laki-laki. Iya. Nah, jadi waktu itu istri saya maharnya bukan bernilai materi. Mhm. Dia minta dibacakan surat Ar-Rahman. Ar-Rahman. Surat Ar-Rahman yang fabiayyi alai rabbikuma tukadziban pada waktu itu. Berapa ayat sih itu? Full satu surat. Satu surat. Full satu surat dia minta bacain, dan saya juga mahar secara keuangan yang nggak besar pada waktu itu ya. Ya saya juga punya uang tabungannya hanya segitu gitu ya, kalau nggak salah 4 juta kalau nggak salah ya, sekitar 4 juta. Terus mahar Ar-Rahman itu minta dibacakan pada saat akad. Hanya kita ngobrol dengan ustadz dan juga pihak KUA, kalau bisa surat Ar-Rahman ini diujikan sebelum akad. Ya, Jadi jangan sampai pada saat akad itu kita nggak hafal gitu ya, kan. salah gitu ya. Salah ya. Jadi diujikan dan saya setorkan pada malam harinya. Jadi misal besok ini hari Minggu paginya akad, nah malam minggunya itu saya setor. Oh gitu. Di hadapan orang tua istri dan didampingi oleh 2 ustadz gitu ya, untuk mengecek hafalan saya ini benar atau tidak. Jadi pada waktu itu ya saya bacakan pada saat akad itu nggak sampai full satu surat, tapi kurang lebih 10 sampai dengan 15 ayat kayaknya. Dan Masya Allah ya memang semuanya yang tahu ceritanya hampir satu ruangan di Galuh Pakuan pada waktu itu nangis semua, memang nangis semua. Di Galuh Pakuan ya saya juga nangis, keluarga istri juga nangis ya. Nggak kebayang kita bisa menikah dalam kondisi yang memang sebenarnya tidak kita harapkan gitu ya saat itu kita. Tapi ya qadarullah harusnya seperti itu ya, kita jalankan dengan hikmah. Jadi sakit itu sih yang paling luar biasa pada saat awal pertama menikah. Luar biasa bro kan ya. Berarti alhamdulillah ternyata kejadiannya sampai nikah gitu. Kalau brother apa namanya nyimak dari awal ceritanya gitu, kita sampai alhamdulillah bisa menikah gitu. Nah selanjutnya gimana lagi tuh? Mungkin kebahagiaan yang luar biasa dari seorang istri kali ya. Iya. Penyakit itu terkadang itu bukan dengan karena obat atau yang lainnya itu. Iya. Karena keinginan atau pemikiran kali ya. Betul. Support dari pemikiran gitu, dari pengen sembuh, pengen apa, jadi cepet gitu. Nah lanjut gimana lagi tuh ceritanya tuh setelah menikah, baru menikah, dan mungkin udah bisa apa ya, berbagi cerita nih sekarang tuh kalau udah berduaan itu. Iya, jadi pada pasca pernikahan tentunya saya dengan istri saya kan bukan menjalankan pernikahan seperti pada umumnya gitu Kang. Ini kan yang mungkin orang-orang bayangkan kan setelah menikah senang gitu ya. Habis itu saya bisa kerja dengan umum dan lain sebagainya, nggak ada masalah ya. Pada saat menikah ya saya sudah siap dengan berbagai macam konsekuensi gitu ya. Tentunya ya mungkin kalau mungkin bisa dibayangkan ibarat kasarnya kita ngurus yang sakit. Dan yang sakitnya ini mungkin seperti anak kecil gitu ya. Ya jujur aja saya seolah-olah menjadi perawat dadakan pada waktu itu. Sampai istri kadang saya mandiin gitu ya. Saya gantiin perban bekas beliau operasi gitu ya. Dan gak jarang selama jenjang waktu itu istri sering nangis, demam tinggi, bahkan sudah pasrah. Istilahnya dalam artian tidak kuat menahan sakitnya gitu ya, sampai nangis-nangis. Dan ya sering juga dia marah, kenapa sih mau nikahin saya? Dia selalu mempertanyakan itu, dan apa karena kasihan dan seperti itu, selalu bertanya seperti itu gitu ya. Dan ada satu momentum yang mungkin ini juga jadi pelajaran bagi kita semua. 1 bulan pasca saya menikah, pada waktu itu saya usaha masih berjalan, buka toko jilbab sama ngajar di sekolah SDIT. Ngajar di sekolah SDIT baru di di Al-Kamil Jatiwangi gitu ya. Itu pernah ada salah satu pasien
ibunya istri saya, mamahnya, itu periksa. Dia bilang, "Bu, benar kalau misalnya Teh Fitri mau dioperasi," katanya. "Loh, Ibu tahu dari mana?" "Enggak, ada yang bilang katanya Teh Fitri mau dioperasi lagi," katanya gitu. Dan habis itu kita nggak tahu, habis itu mamahnya istri itu langsung ngadep istri saya langsung nangis. Ketika ada yang bilang seperti itu, otomatis kita kaget, "Loh, siapa yang mau operasi? Kita aja nggak tahu kalau istri saya mau operasi," gitu ya. Iya. Tiba-tiba seminggu kemudian, kita datang ke dokter, periksa, kontrol, dan kata dokter benar divonis suruh operasi. Baru ponisan ya? Baru vonis ini, baru vonis kalau istri saya suruh operasi. Kaget dari situ kan otomatis, apa jangan-jangan istri saya ada yang ngerjain gitu gitu ya? ya, ada yang guna-guna atau seperti apa gitu kan, kita mikirnya masa pernyataan, vonis dokter itu lebih terakhir dibandingkan vonis orang pasien Iya, gitu orang yang yang lebih dulu. ngobrol. Oh, saya kaget habis itu akhirnya ya udah kita coba tanya ke ustad gitu ya, ngobrol sama ustad minta diruqyah. Tapi sebelum diruqyah ustad cek dulu, kondisi istri dan lain sebagainya, terus mungkin beliau berdoa, ya memang istri pure, medis, Iya iya. bukan, ada hal-hal yang lain gitu ya. Ya Karena mungkin pendapat Anda kalau misalkan positif dulu ya, iya karena betul, mungkin, lama iya kali ya betul, komennya lama dan gitu. sebelum nikah dengan saya sempat kesurupan, Kan bisa aja semua orang juga pasti ngomongnya depresi. gitu. Betul, makanya itu saya juga, "Aduh ini gimana kok bisa kayak gini?" Gitu ya. Akhirnya dari situ kita operasi, pasca operasi di Cirebon karena kelihatan tidak ada perubahan yang signifikan, akhirnya dibawa ke Bandung, ke Ke Rumah Sakit Bandung. Hasan Oh Sadikin. iya. Dirawat di sana kurang lebih 3 bulan, tepatnya 87 hari. Waktu itu saya berarti Idul Adha dan juga 17 Agustusan di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Dan pada waktu itu, istri saya dapat pengobatan puasa mati geni lah kalau bahasa sekarangnya. Itu nggak makan nggak minum. Oh iya iya. Karena luka operasinya dia itu ada 2 dan belum tertutup. Iya harus puasa. Harus puasa. Bener. Akhirnya secara logika, oh iya, biar nggak ada asupan makan dan si kondisi usus dan juga bekas jahitan batu empedu operasi yang terakhir itu tertutup, ya jangan ada cairan yang masuk gitu ya. Mhm. Kebetulan dapat dokter yang senior, dia juga jajaran pimpinan Hasan Sadikin, Pak Dokter Bambang, Mmm. spesialis bedah digestif pada waktu itu. Dan obatnya juga masya Allah karena memang beliau mungkin secara ketaatan kepada agamanya baik gitu ya. Dia itu ngasih obat itu justru obat-obat yang kembali ke alam. Mmm. Dia suruh minum, istri saya itu suruh minum air nabes. Air nabes itu air rendeman air kurma gitu Mhm. ya. Jadi sore direndam, besok paginya diminum. Kayak Besok paginya herbal-herbal gitu berarti herbal ya? gitu ya. Diminum ya kembali ke sunnah Rasul dan sama madu. Dikasih madu, madu hadromaut gitu ya, yang asli gitu ya. Sehari 2 sendok apa 3 sendok saya lupa. Tapi kalau dari dokter bedah spesialis penyakit dalam yang mengobati TBC-nya itu, ya dia pure pengobatan obat, Kimia gitu ya? kimia gitu ya. Cuman ya ini yang membedakan antara rumah sakit, kita ke daerah dengan rumah sakit provinsi itu, kalau sampai rumah sakit provinsi itu justru pengobatan itu ibarat kasarnya kita sekolah. Oh iya. Gitu ya. Kelas 1 dulu, kelas 1 udah dirasa memang pinter cukup, apa-apa kurikulumnya tercapai, baru dia naik kelas 2. Begitupun dengan dosis obat yang dilakukan di Hasan Sadikin itu pengobatannya dari dosis terendah dulu. Kuat, Mhm. nggak ada masalah, naik ke, Iya. level berikutnya. Ada masalah lagi, naik ke level berikutnya. Itu di rumah sakit itu istri saya hampir 3 bulan dan 3 kali sempat pingsan. Iya, Capek, pingsan. capek karena nggak ada asupan makanan. Iya iya iya. Karena nggak ada asupan makanan dan kita bikin ruangan rawat itu seolah-olah kayak penginapan lah, kayak hotel. Karena nggak keluar-keluar 3 bulan kan jenuh, mau nggak mau jenuh. Ada boneka lah, ada Dibikin kamar sendiri ya bikin gitu ya? kamar sendiri. Biar kelihatan betah lah Iya, dibikin intinya. kamar sendiri, habis kayak gitu selesai kamar sendiri kan ada buat facial, ada apa juga, istri juga Iya ke iya. sana gitu. Bahkan selama di rumah sakit itu karena memang sakitnya itu kelas kakap semua ruangan saya gitu yang Mhm. parah-parah. 3 pasien meninggal kayaknya di ruangan. 3 pasien meninggal di ruangan selama 3 bulan itu. Dan di RSAS itu bukan dibawa ke ICU, justru alat-alat dari ICU-nya itu dibawa ke ruangan. Itu ada ketegangan sendiri enggak sih? Oh jelas tegang, pasien langsung diamankan, suruh ditutup tirai semua, jangan dengarkan, bahkan si pasien minta untuk direlokasi dulu. Jadi Heeh. pasien-pasien yang nggak darurat di ruangan itu termasuk istri saya, dipindah ruangkan dulu sementara. Oh.
kebayang lah malam-malam kata saya tidur di bawah, saya lagi nungguin, tiba-tiba ada bayangan Iya. mayat yang Iya, meninggal di bener. bawah kan kelihatan kayak agak-agak horor gitu ya. Iya. Singkat cerita ya alhamdulillah istri sehat pulang dari Bandung itu, berat badan yang tadinya 65 kilo itu hanya tinggal 30 kilo saja. Setengahnya ya? Setengahnya Luar tinggal, biasa. tinggal tulangnya aja kali ya, tulang sama kulit Iya. aja dan nggak jauh dari situ ya kita menjalankan pengobatan rutin dan nggak jarang kadang masih tetap keluar rumah sakit hanya di Cirebon. Mmm. Karena memang kan kondisi usus yang belum, sempurna ketika meskipun secara luka luar kelihatan tertutup, tapi terkadang suka sembelit dan lain sebagainya Mhm. gitu ya, nggak bisa, BAB dan lain sebagainya akhirnya harus dirawat lagi. Gitu Dengan sih. jangka yang lama itu tuh, keuangannya seperti apa sih? Kebetulan untuk pengobatan memang kita dari Ya BPJS. maksudnya, Heeh. mungkin sibuk nih Oh iya, keseharian ke sana. heeh heeh. Nah, kita harus, apa namanya tuh, Usahanya gitu ya? usahanya gitu. Kebetulan pada waktu itu Mungkin banyak kendala gitu. ada kendala, tapi ya qadarullah mungkin Allah itu sudah menjanjikan ketika kamu menemukan istilahnya kendala gitu ya, musibah, maka Oh Allah iya. juga memberikan jalan keluarnya. Mhm. Dan alhamdulillah usaha saya yang pertama jilbab itu, saya jalankan dengan online. Iya, Saya iya. jalankan dengan online, hanya memang saya ada siapkan satu admin yang di Rajagaluh di sini. Mhm. Siapkan satu admin, itu Masya Allah orderan Shopee pas awal-awal itu luar biasa perputarannya. Bahkan pada saat istri sakit selama pengobatan itu, ya bagi saya sih banyak gitu ya. Bagi saya banyak itu sebulan saya bisa jual kurang lebih 4.000 piece jilbab. Wah, luar biasa nih, Bang. Paling minimal itu saya bisa jual 2.000 piece jilbab. Berarti kalau Mhm. dirata-ratain mungkin sehari bisa jual di 70 jilbab ya. Ya tujuh iyalah. puluh jilbab 7 kali 3 kan Wah, 2.100 ya. Itu ini ini selama sebulan Allah kasih rezekinya gitu ya. Saya resign juga dari guru SD, terus resign juga saya sempat kerja jadi, di sales obat marketing gitu ya, bagian heeh. tim lapang di DGW, hanya 2 bulan resign juga dan Mhm. saya jalankan usaha jilbab di Shopee pada Oh, waktu itu. ini pelaku UMKM harus belajar juga nih kayaknya nih. Hanya Seru sekarang ya ini. udah nggak expert juga gitu ya, udah nggak ngulik lagi karena Heeh. algoritmanya beda-beda Iya, sekarang. Dulu belum ada ngiklan, belum ada apa, masih awal-awal banget lah. iya bener. Awal-awal banget Shopee berdiri saya ingat kisaran tahun 2015 kayaknya. Karena Mmm, paling pertama kan Lazada dan lain sebagainya. iya. Itu sih rezekinya dari situ. Alhamdulillah banget ya. Heeh, Ternyata usaha juga mendukung lah di balik itu, iya, ya Allah tidak tidur loh, memberikan sesuatu yang terbaik. Karena ya, apa ya, kata bijaknya tuh, usaha tidak mengkhianati hasil iya, gitu. betul betul. Apapun yang Anda lakukan, apa yang Anda usahakan, nanti hasilnya, seperti apa gitu. Iya, betul betul betul. Terus lanjut ke cerita gimana tuh? Nah, selanjutnya ini yang memang jadi perhatian istri saya kan bidan. Oh bidan. Istri saya bidan dan pada waktu itu kita merintis usaha baby spa ya, yang mungkin nanti akan kita ceritakan di lain waktu. Pasti kan ketemu pasien yang tiap hari bilang, "Bu bidan udah punya anak belum?" Gitu ya. Nah, apalagi Habis bidan itu ya. tiap hari istri saya pijat bayi juga, Iya, pijat iya, ibu iya. hamil kan, otomatis mau nggak mau kepikiran, saya udah 2 tahun, 3 tahun menikah gitu ya, belum dikasih momongan, kita promil gitu ya. Mhm. Sampai promil pun qadarullah, setahun promil belum ada hasil gitu ya. Hingga pada akhirnya, kita ikhtiar tetap berjalan. Pada waktu itu saya ingat betul, sebelum adiknya istri itu menikah, kurang lebih 1 bulan gitu ya. 1 bulan sebelum istri menikah, pekerjaan saya pada waktu itu udah mulai bertambah, buka jasa kirim. Yang Dan Ninja istri ya sukses Ninja itu. Express tadi Mhm, dan istri saya juga baby spa-nya alhamdulillah mulai rame dan mhm, nambah mhm, karyawan sampai dengan 4 orang pada waktu itu. mhm. Eee, kita bebaskan pikiran, saya berhenti promil pada waktu itu, sekian banyak keluar dana karena promil ini nggak murah gitu ya, Bener ya? nggak murah akhirnya kita ikhtiar dan 1 bulan sebelum adiknya istri nikah, istri saya menghadap dan ngobrol dengan adiknya istri gitu, "Dek, kalaupun memang, Dede nanti nikah, jangan di KB, jangan mungkin pakai alat kontrasepsi yang lain, Mhm, dan jangan sampai pikirin teteh gimana nanti kalau misalnya Dede hamil duluan setelah mhm, menikah gitu ya, lebih ngeduluin teteh gitu ya." Habis dia ikhlas, teteh udah ikhlas, jangan sampai kepikiran ke sana. Karena mungkin ini jalannya teteh 5 tahun, kosong belum dikasih momongan dari Allah gitu ya, ya teteh udah ikhlas. Dan qadarullah, 2 pekan sebelum adiknya menikah,
itu istri saya hamil. Wah. Istri saya hamil. 2 bulan? 2 pekan. 2 pekan? 2 pekan. 2 pekan sebelum adik istrinya nikah. Adik istri saya nikah itu beliau hamil gitu ya. Beliau hamil dan saya juga nggak percaya gitu ya, Masya Allah. Saya sampai berpikir, Allah ngasih jalan kok gini banget gitu ya. Terasa instan gitu ya? Ngasih instan bukan instan dalam artian nggak kepikiran gitu ya. Iya. Kok bisa gitu istilahnya sebelum adiknya nikah, istri saya hamil. Iya. Yang nggak terbayang itu bagaimana kalau semisalnya adiknya nikah, habis gitu adiknya yang hamil duluan, saya kan kepikiran. Iya, Aduh adik udah hamil padahal baru nikah dan lain sebagainya ya. Ya pada saat sebulan sebelum adik nikah itu ya kita tetap ikhtiar sih. Ikhtiarnya kembali ke alam. Nggak berat juga kita minum kita tetap harus ikhtiar kata saya. Ya ibadah normal-normal saja. Tapi pada waktu itu kita promil simple dengan hanya minum air kelapa yang keliling. So ada yang jualan keliling tuh. Benar. Ada yang kelapa keliling. Habis itu tiap hari kita minum. Saya 1 kepala, istri 1 kepala. Sama habatus sauda pada waktu itu. Dan Masya Allah mungkin kata Allahnya jalannya ya kembali ke bahan-bahan dari alam, dari aku gitu kan. Kembali ke alam-alam dari aku yang sudah aku sediakan gitu kan kata Allah. Ya mungkin akhirnya jalannya dari situ. Alhamdulillah tahun kemarin 2022 anak gitu ya atau mungkin buah hati yang kita tunggu-tunggu itu dilahirkan. 2022 dengan kondisi yang juga Masya Allah itu juga di luar prediksi juga, dalam artian di luar prediksi. Pada saat dokternya mengoperasi istri saya itu, sebenarnya saya udah bilang ke dokter, dok kalau bisa operasinya pakai 1 dokter spesialis pencernaan gitu ya, penyakit dalam yang ngebedah beliau di Cirebon gitu ya. Ternyata nggak pakai dan pada saat mengoperasi Masya Allah yang dibuka perutnya pertama kali itu yang keluar bukan langsung bayi duluan, tapi justru terhalangi usus yang perlengketan istri saya operasi itu gitu ya. Tapi alhamdulillah lahir dalam kondisi sehat dan dikaruniai anak perempuan. Alhamdulillah ya. Itu yang Masya Allahnya lagi 2 bulan setelah anak saya lahir gitu ya, karena 1 bulan setelah adiknya nikah itu hamil dan 2 bulan kemudian pasca anak saya lahir anak adiknya juga lahir. Alhamdulillah juga nih. Itu, Masya Allah kata saya. Lah paling adilnya lagi Allah itu ngaruniain anak saya perempuan dan anak adik istri saya itu laki-laki. Jadi nggak kesirihan dibilang ganteng dan cantik. Itu sih yang paling Masya Allah banget. Iya ini happy ending juga artinya. Allahu Akbar. Artinya ya saya kecil. Hanya Allah yang maha besar. Saya bukan siapa-siapa. Lagi-lagi ini semua karena kebesaran Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sih yang paling jadi titik terang ya. Kerasa banget kalau saya lemah. Dari semua cerita ini nih apa sih pesan moralnya tuh atau kesannya tuh dari semua cerita ini? 1 mungkin yang ingin saya sampaikan bahwasannya sebaik-baik pelindung, sebaik-baik penolong itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita merasa sudah putus harapan. Siapapun untuk yang sedang berjuang, kita serahkan semuanya kepada Allah. Baik itu kegagalan, baik itu keberhasilan, kita semua tidak bisa menentukan hasilnya. Tugas kita adalah duit ya. Duit ini kepanjangan dari doa, usaha, ikhlas, tawakal. Ikhlas tawakal, doa, usaha, ikhlas tawakal. Not surrender gitu ya. Iya, jadi itu udah pokoknya Masya Allah. Jadi jangan ngerasa besar, jangan merasa kita paling hebat. Yang paling besar itu hanya Allah. Karena dalam kehidupan saya tadi perjalanan, ya saya bukan siapa-siapa tanpa ada campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan soalim, memang real begini kenyataannya. Jadi kenyataan perjalanannya seperti ini gitu. Itu sih yang diinginkan. Oke, benar. Insyaallah. Oke, break dulu Pak.